arahkan ke objek gambar, lalu klik kanan layer via copy. Nah, ini. Halo, selamat datang di channel saya. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tutorial Photoshop. Adobe Photoshop salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyunting, membuat, dan memanipulasi tampilan, termasuk mengkoreksi warna dan memberikan efek tampilan pada sebuah gambar atau foto. Di sini saya menggunakan Photoshop versi CC tahun 2015. Ini tampilan awal Photoshopnya. Kita membuat dokumen baru. Caranya diklik new atau bisa melalui klik file new. Nah, ini ada tampilan dalam membuat dokumen baru. Nama ini dibuat untuk memberikan nama file kita. Dokumen tipenya kalau bisa pakai custom aja. Width ini untuk ukuran lebar dan height untuk ukuran tinggi. Kita pakai ukuran senti karena di Indonesia standarnya kan pakai senti. Kalau resolusi ini diusahakan pakai antara 150 sampai 300. Ini color modenya ada bitmap, grayscale, RGB, dan CMYK. Kita pakai yang RGB. Kita oke. Nah, ini tampilan awal di Adobe Photoshop di lembar kerjanya ini. Ada ini menu bar, toolbar, toolbox, palet warna, dan palet layer. Nah, di tutorial untuk Adobe Photoshop pemula ini kita akan menyeleksi objek tertentu atau mengambil bagian objek tertentu pada foto. Kita buka dulu filenya, klik file, open, kita pilih, kita klik 2 kali. Nah, ini tampilan dari file yang sudah kita buka. Jika kita ingin menyeleksi atau mengambil bagian box ini tanpa backgroundnya ikut atau backgroundnya hilang, nah caranya background ini di layer ini kita duplicate dulu, klik kanan, duplicate, lalu oke. Kita matikan dulu mata ini di background. Nah, kita akan menyeleksi box ini atau mengambil box ini. Caranya ya, cara yang pertama pakai quick selection tool. Kalau pakai cara pertama ini, quick selection tool ini, kita tinggal seleksi area yang akan kita ambil. Jika sudah terseleksi ini, kita klik kanan lalu copy ke layer dulu, kita matikan matanya ini. Nah, nanti muncul sudah jadi, sudah terseleksi. Mungkin di Photoshop kalian tidak muncul garisnya, ini tekan ini. Nah, kalau misal nggak muncul garisnya seperti ini, tekan ini, show transform control. Ini cara pertama. Untuk cara kedua, kita pakai magic wand tool. Kalau magic wand tool ini kita menyeleksi area yang warnanya sama. Semisal kita mau menyeleksi warna hitam ini. Nah, ini kan warna hitamnya beda-beda, ada yang hitam terang, ada yang hitam gelap. Nah, caranya kita atau menyeleksi warna yang background ini. Kan ini backgroundnya putih, cuma satu warna. Kita klik aja backgroundnya, lalu kita delete atau tekan delete di keyboard. Nah, jadi sudah terseleksi boxnya. Ini.
Kita ulang lagi pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita pakai lasso. Kalau lasso ini kita harus menekan lama, mengikuti bagian area yang akan kita seleksi. Contohnya seperti ini. Kalau kelemahan lasso itu kita harus lurus dan mengikuti. Nah, kita harus lurus. Namun ini tidak dianjurkan karena apa? Kurang rapi. Kita klik kanan lagi lalu copy. Kita matikan. Nah, kurang rapi kan? Ini cara yang ketiga pakai lasso, lalu lanjut ke cara yang keempat. Cara yang keempat pakai polygonal lasso tool. Kalau polygonal lasso tool ini sedikit lebih mudah dan rapi daripada lasso tool. Kita klik yang akan kita seleksi, mengikuti boxnya ini. Nah, klik kanan kita copy. Nah, sudah terseleksi. Tadi cara keempat, ini cara yang kelima. Cara kelima bisa pakai magnetic lasso tool. Kalau magnetic lasso tool kita tekan drag, nanti akan mengikuti sendiri. Cara mengembalikannya kita tekan backspace, nanti akan kembali. Ini tinggal kita arahkan ke boxnya, box yang akan diseleksi. Kita klik, nah terseleksi, lalu klik kanan lagi, lalu kita copy atau layer via copy. Nah, terseleksi. Ini cara yang kelima. Lanjut cara yang keenam. Kalau cara keenam kita pakai pen tool. Pen tool ini ya. Pen tool kita klik, usahakan kita pakai patch. Kalau kita pakai shape nanti muncul warna shape-nya. Kita pakai patch. Kita klik bagian area yang akan diseleksi, klik lagi ke arahkan. Nah, ini kan sudah terhubung. Kita klik kanan lalu make selection, lalu oke. Lalu kita pergi ke lasso lagi, arahkan kursornya ke tengah, lalu klik kanan layer via copy. Nah, caranya sama. Misal kita kasih background warna, kita buat layer baru di sini, create a new layer. Nah, layer 2 kita drag ke bawah, kita beri warna pakai paint bucket tool. Kita klik sini. Nah, sini. Ini kan cara menyeleksi dengan background yang satu warna. Jadi agak mudah. Kita akan praktek ke foto. Coba kita klik file, open, lalu pilih filenya, kita open. Nah, ini kita backgroundnya kita duplikat dulu. Nah, kita akan menyeleksi area wanita ini. Kalau semisal kita pakai Quick Selection Tool, apakah bisa? Kita coba dulu. Jadi semua cara tadi itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita pakai yang Quick Selection Tool.
Kita seleksi dulu. Nah, kalau kita pakai quick selection tool ini, kan ini area sini kan ikut, kan padahal kita nggak akan menyeleksi area ini. Caranya pakai ini, subtract from selection, yang tanda min atau kurang, kita seleksi lagi, kita tata. Nah, sudah terseleksi, sudah mengikuti objek ini, kita klik kanan lalu copy. Nah, sudah. Coba kita pakai cara yang kedua. Magic Wand Tool. Kita klik area warna yang sama. Ternyata tidak bisa karena ini warnanya beda-beda. Yang background pun juga. Jadi tidak dianjurkan untuk memakai Magic Wand Tool. Coba kita pakai lasso. Kita pakai lasso pun susah. Oh ya, untuk ngezoom sama zoom out zoom in ini kita tekan ALT lalu scroll di mouse. Untuk pakai lasso ini tidak dianjurkan karena menurut saya lumayan susah, karena kita harus menekan dan menahan mouse sambil mengikuti objeknya ini. Kita coba pakai cara selanjutnya, pakai polygonal lasso tool. Kita klik sini. Ini pun bisa, tapi nanti jadinya kurang rapi. Nah, ini sudah terseleksi, kita klik kanan lalu layer via copy. Nah, sudah. Ini kalau kita pakai polygonal itu kita harus teliti ya. Kadang kita nyeleksinya jadinya kurang rapi kayak ini, agak kotak, lancip. Ini lancip, terlalu lancip. Coba kita cara berikutnya, pakai magnetic lasso tool. Kita pakai magnetic lasso tool, kita arahkan ke objek tanpa menahan klik kiri. Nah, ini sudah, kita klik kanan lalu layer via copy. Nah, ini yang bawah ternyata tidak terseleksi. Nah, untuk menampilkan bagian bawah ini yang hilang, caranya kita pakai eraser tool. Lalu kalau kita eraser tool ini aja, ini nanti akan menghapus. Nah, jika kita menekan eraser to history ini, itu kita bagian bawah ini yang hilang, kita tekan, nanti muncul. Nah, muncul. Sudah ya. Lalu kita pakai cara berikutnya dengan pen tool. Kita klik pen tool. Kalau pen tool ini kita harus teliti, makanya kita zoom dulu gambarnya atau objeknya, lalu mengikuti objek yang akan diseleksi. Nah, sudah terhubung pen toolnya, kita klik kanan lalu make selection. Kita oke. Kita pergi ke lasso tadi, arahkan ke objek gambar lalu klik kanan layer via copy. Nah, ini
ini sudah terseleksi. Semisal kita menyeleksi objek ini, backgroundnya kita ubah pun juga bisa. Nah, untuk menyimpan foto ini kita pergi ke file, save as, lalu kita beri nama belajar Photoshop atau PS. Nah, untuk formatnya itu ada banyak. Kalau kita PSD ini, itu kita menyimpan dalam format Photoshop. Jadi kelebihannya itu dapat diedit ulang. Kalau JPG ini format untuk menyimpan dalam format gambar atau bitmap. Nah, untuk menyimpan dengan gambar tanpa background, ini kan tanpa background, kita pilih yang PNG, kita save. Nah, ini kita buka hasil tadi. Nah, ini tadi hasil yang kita edit. Nah, sekian tutorial dari saya. Untuk tutorial selanjutnya silakan subscribe dan tonton video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.